Halo teman-teman pecinta film India. Kali ini saya ingin mengulas film horor yang bertemakan komedi zombie dengan sentuhan menyenangkan dan drama keluarga yang penuh aksi. Film ini diperankan oleh Teja Saja sebagai Mario. Selama lockdown, dia bekerja sebagai pengembang game. Dia bersama teman-temannya berencana menghadiri pernikahan temannya di Rudraparam. Dalam perjalanan mereka ke Rudraparam, mereka mendapatkan insiden yang tidak menyenangkan. Kejadian ini tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga mengubah mereka menjadi zombie. Di acara pernikahan, semua orang menjadi zombie, dan tugas pahlawan Mario adalah menyelamatkan teman-temannya dari zombie dan keluar dari masalah tanpa cedera. Tonton alur cerita film ini selengkapnya setelah yang berikut ini. Selama lockdown, Mario dan ketiga teman-temannya membuat sebuah game. Dan hingga suatu hari ia mendapatkan notifikasi bahwa gamenya sudah di-download sebanyak 1 juta kali. Lalu ia bergembira bersama teman-temannya. Tetapi setelah mereka membaca beberapa review, mereka menyadari bahwa aplikasi gamenya itu memiliki bug. Game akan crash kalau sudah mencapai level yang tertinggi. Lalu mereka menghubungi temannya yang bernama Kailan, yang merupakan seorang programmer untuk memperbaiki game tersebut. Namun Kailan mengatakan bahwa dia besok akan menikah, dan dia juga mengajak teman-temannya itu untuk datang menemuinya. Dan dia berjanji untuk memperbaiki bug yang terdapat di dalam game tersebut. Dan dari sinilah cerita dimulai. Tepat setelah pemerintah India melonggarkan sistem lockdown, Mario dan beberapa temannya pergi ke sebuah desa yang bernama Rudraparam di Kurnol untuk menghadiri sebuah pernikahan temannya. Dalam perjalanan mereka ke desa Rudraparam, mobil yang dikemudikan Badram menabrak seseorang, dan kemudian mereka bermaksud untuk memberikan pertolongan kepada orang itu. Tetapi justru tangan Badram digigit oleh orang itu. Lalu tidak berapa lama kemudian datang seseorang dan langsung menyuntikkan sesuatu ke leher orang yang tertabrak tersebut. Dia mengatakan bahwa orang tersebut adalah pasiennya yang mengalami gangguan mental yang sedang kabur. Kemudian Mario yang mengemudikan mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Hingga sampai di suatu tempat, Mario bermaksud untuk bertanya kepada penduduk di sekitar di mana rumah Mr. Bumaredi. Mendengar nama Bumaredi, mata mereka semua melotot dengan wajah sangar dan dengan kumis yang lebat. Lalu mobil mereka diikuti oleh penduduk untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Sesampainya mereka ke sebuah rumah, dan ternyata rumah yang didatangi ini adalah rumah keluarga Ferraredi, yang merupakan musuh besar dari keluarga Mr. Bumaredi. Dan yang mengantarkan mereka ke rumah ini adalah anak buah dari Ferraredi. Mereka bermaksud ingin membantai Mario dan teman-temannya yang merupakan kerabat Bumaredi. Tetapi dengan kepiawaian Mario menghadapinya, dia dan teman-temannya berhasil meloloskan diri. Oke, sekarang kita ke rumah Mr. Bumaredi. Calon mertua Kailan ini tidak ingin adanya kekerasan terjadi sebelum acara pernikahan ini selesai. Jadi, dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyembunyikan senjata tajam sampai pernikahan selesai. Ketika Tuan Bumaredi sedang melihat anak buahnya yang berlatih menggunakan tongkat, dan tanpa sengaja tongkat itu terlempar ke arah Tuan Bumaredi. Tiba-tiba, tongkat itu ditangkap oleh seorang wanita yang mengaku bernama Nandini Reddy, Putri Bukaredi, yang merupakan anak buahnya Tuan Bumaredi. Dia memperlihatkan kepiawaiannya dalam menggunakan tongkat. Sementara itu, Mario berhasil menuju rumah mertua Kailan, dan dia langsung mencari temannya itu. Dia juga menceritakan pengalamannya di rumah Ferraredi. Tetapi orang-orang menutupi kebenaran tentang Ferraredi dari Kailan. Orang-orang itu beranggapan bahwa itu adalah sebuah lelucon, dan Kailan juga tidak mempercayai hal itu. Dikarenakan Mario adalah temannya Kailan dari kota, maka mertua Kailan mempersilahkannya beristirahat di rumah. Mario tidak ingin membuang waktunya. Dia langsung meminta Kailan untuk memperbaiki gamenya dengan memberikan laptop kepada Kailan. Tetapi Kailan selalu saja memiliki kegiatan dan tidak sempat untuk memperbaikinya. Sementara temannya Badram merasa tak enak badan, dan dia ingin memeriksakan diri ke rumah sakit di Hyderabad. Tetapi sayangnya dia sudah berubah menjadi zombie. Dia menggigit pembantu rumah yang sedang mencuri perhiasan. Dan setelah pembantu itu berubah menjadi zombie juga, pembantu itu menggigit leher tukang kebun di sore harinya. Tuan Bumaredi mengajak Kailan dan Mario untuk pergi ke kuil. Ketika menaiki anak tangga, dia mendengar ocehan orang-orang yang miring tentang pengantin pria yang akan dijadikan tumbal. Setelah bertemu pendeta, Mario mendapat telepon dari ayahnya dan dia memisahkan diri dari rombongan.
Setelah selesai menemui pendeta, rombongan ingin pulang. Tetapi mereka bertemu dengan rivalnya Ferraretti. Ferraretti ingin menemui pendeta dan dia mengintimidasi pendeta tersebut. Dia juga menginginkan pemakaman menantu Tuan Bumaredi disiapkan. Dan ternyata Mario mendengar omongan Tuan Ferraretti tadi. Lalu bertanyalah ia kepada pendeta. Sesampainya mereka kembali dari kuil tadi, Mario menarik baju Kaylan yang bermaksud ingin memberitahukan semua tentang apa yang dia dengar. Tetapi Kaylan justru menganggap Mario sedang membuat alibi karena dia tidak segera memperbaiki bug pada gamenya. Dan ketika malam harinya, Mario bermimpi bahwa temannya Kaylan dipenggal kepalanya. Dan ia pun terbangun dari mimpi tersebut. Ia lalu menceritakan kepada temannya Maggie. Dan ketika ia sedang berpikir, ia melihat Nandini sedang memegang pisau bersama seseorang yang mencurigakan. Mario bermaksud untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengikuti Nandini dari belakang, dan dia juga merekam kejadian tersebut untuk dijadikan bukti kepada temannya Kaylan. Tetapi, naasnya Mario mengikuti Nandini sampai ke dalam rumah ketika dia sedang ingin berganti pakaian. Sontak Nandini berteriak, dan otomatis dong dia dimarahin oleh semua orang, termasuk temannya. Kaylan merasa malu terhadap kelakuan Mario. Lalu Kaylan memberikan flash disk untuk memperbaiki bug yang terdapat pada gamenya, dan dia meminta Mario untuk pergi. Keesokan harinya, Mario menemui Kaylan untuk meminta maaf, dan temannya Maggie mengajak mereka untuk berdamai. Tetapi ternyata Mario secara diam-diam memberikan obat tidur ke dalam gelas minuman. Setelah asik bersenda gurau, datanglah Nandini yang meminta Maggie untuk mengenakan pakaian sari India, dan juga memberitahu ke Kaylan bahwa pernikahannya akan dimulai. Dan sebelum pergi, Kaylan dan Mario meminum air susu yang di gelas tersebut. Ketika acara berlangsung, hanya menunggu mempelai perempuan yang sedang bersiap di dalam kamar. Tiba-tiba muncul Badram yang sudah berubah menjadi zombie dan siap untuk menggigit mempelai wanita. Sementara Mario yang sedang menggoda Nandini, tiba-tiba matanya menjadi mengantuk. Dan ternyata dia tertipu dengan meminum minuman Kaylan yang sudah dia beri obat tidur. Senjata makan tuan dak tuh. Dia akhirnya dibawa ke suatu tempat. Setelah acara pernikahan selesai, datanglah seseorang untuk menemui Bumaredi. Dia mengatakan ada kekacauan di desa. Orang-orang bersikap seperti kerasukan. Lalu Bumaredi dan anak buahnya langsung pergi ke desa tersebut. Dan dia meminta Kasiredi untuk tetap di rumah dan menjaga menantunya. Dan ketika malam harinya, Mario terbangun dan pergi ke rumah ingin menemui teman-temannya. Ketika itu ia melihat Kaylan sedang diculik oleh anak buah Ferraretti. Dan ketika ingin mengejarnya, ia menabrak Nandini. Dan mereka baru menyadari bahwa semua orang sudah berubah menjadi zombie. Ketika Mario dan Nandini merasa ketakutan dengan melihat semua berubah menjadi zombie, tiba-tiba temannya Maggie membukakan pintu dan memanggilnya untuk masuk ke dalam rumah. Lalu mereka menguncinya dari dalam. Dan adegan lucu pun terjadi. Seorang nenek-nenek yang sudah berubah menjadi zombie menggigit Kasiredi. Dan seketika Kasiredi langsung bertingkah seolah-olah sudah menjadi zombie beneran. Tetapi Mario melihat gigi palsu nenek itu menempel di lengannya dan memberitahukan kepadanya. Kasiredi pun menjadi kesal terhadap zombie ompong itu. Lalu ia memukulinya habis-habisan, seperti ada dendam kosumat yang belum terbalaskan. Mario dan yang lainnya merasa sudah tidak aman lagi di dalam rumah. Mereka ingin pergi meninggalkan rumah itu. Tetapi di luar banyak zombie yang ingin menggigit mereka. Lalu mereka berusaha mengelabui zombie dengan menggunakan make up dan tingkah laku seperti zombie. Dan berharap zombie-zombie itu tidak mengenalinya. Tetapi, tiba-tiba istri Kaylan yang sudah menjadi zombie datang menghampiri mereka. Dan mereka pun menyadari bahwa zombie itu bisa mengenali mereka dari penciumannya. Lalu Mario memiliki ide untuk menyiramkan minyak tanah ke tubuhnya agar para zombie itu tidak bisa mengenalinya. Oke, kita ke adegan di luar rumah. Anak buah Bumaredi yang baru saja pulang ke rumah dalam keadaan mabuk terus saja mengoceh. Lalu semua zombie mendekatinya. Dan ketika Mario sudah di luar rumah, para zombie itu pun mendekati dan mencium aroma tubuhnya yang sudah disirami minyak tanah. Ketika pemabuk tadi ingin merokok dan membuang korek apinya ke tumpukan kembang api. Dan meletuslah kembang api tersebut. Setelah menghindari letusan kembang api itu, dengan cepat Mario mengambil mobilnya dan membawa teman-temannya yang berada dalam rumah dan juga membawa pemabuk itu. Dan mereka berhasil meloloskan diri. Setelah lolos dari zombie tadi, Mario tidak langsung pergi ke Hyderabad, tetapi dia membawa mobilnya menuju rumah Ferraretti. Dia bermaksud ingin membebaskan temannya Kaylan yang sudah diculik oleh anak buahnya Ferraretti.
Setelah sampai, Maggie ditugaskan untuk mengawasi pemabuk itu agar tidak membuat keributan. Mario dan Kasiredi memasuki rumah itu melalui pintu depan, sedangkan Nandini mengitari rumah sendirian. Ketika Mario dan Kasiredi mengendap-endap di dalam rumah untuk mencari Kaylan, tanpa mereka sadari, ternyata mereka masuk ke dalam kamar ayahnya Ferraredi. Dia ini cacat, tidak bisa berjalan. Anak buah Ferraredi ingin membawa ayahnya ini untuk melihat saat Kaylan akan dibunuh. Tetapi dia tidak dapat menemukannya, karena dia sudah disekap oleh Mario. Dan Ferraredi beserta anak buahnya mencari ke kamar dan melihat ayahnya sedang terbaring di lantai. Sementara orang-orang pergi ke kamar, Mario dan Kasiredi berusaha untuk menyelamatkan Kaylan. Setelah berhasil dan mereka ingin pergi, mereka melihat ada seorang wanita yang disekap minta tolong. Mereka mengira itu adalah Nandini. Setelah mereka hampiri dan berusaha melepaskan ikatan tersebut, ternyata mereka tidak mengenali wanita tersebut. Wanita itu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia adalah Nandini Reddy, putri Bukaredi yang asli. Ketika dia dalam perjalanan menuju rumah pernikahan, ia ditangkap dan disekap di rumah ini. Mario dan lainnya terkejut dong mendengar cerita tersebut. Lalu mereka bertanya-tanya, siapa Nandini yang selama ini bersama mereka? Ternyata yang bersama mereka selama ini adalah putri Ferraredi yang bernama Sailaja Reddy. Dia sengaja menyamar untuk tujuan menculik dan balas dendam keluarga. Dendam kesumat ini bermula ketika adiknya Ferraredi yang seharusnya sudah menikah dengan kakak Buma Reddy 25 tahun yang lalu. Tetapi ia pergi begitu saja dengan wanita lain. Kurang ajar tuh cowok. Ya jadi streslah adiknya Ferraredi ini. Terus dia menyendiri pula dalam rumah selama 25 tahun. Kakaknya ini melihat adiknya seperti janda yang berduka setiap hari. Makanya Ferraredi ingin membunuh Kaylan biar anaknya menjadi janda dan tahu rasa dia. Mendengar cerita ini, Mario pun dengan bijaknya ingin mengetahui siapa lelaki bejat itu yang seharusnya sudah menikahi adiknya. Dia akan mencari dan membawakannya ke hadapan Ferraredi untuk dibunuh. Lalu diperlihatkan foto lelaki itu. Yang kagetlah Mario ini. Dia melihat foto ayahnya sendiri yang bernama Pratap Reddy. Ferraredi merasa senang sekali dong. Sekali tepuk dapat 2 lalat. Hap, lalu ditangkap. Ketika Mario akan dibunuh, tiba-tiba ayah Ferraredi yang tidak bisa berjalan itu datang menghampiri. Ya senanglah dia melihat ayahnya sudah bisa berdiri dan jalan sendiri. Ketika ia ingin memeluknya, putrinya menarik ayahnya dan mengatakan bahwa dia sudah berubah menjadi zombie. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Mario. Dia mengambil parang yang tergeletak di lantai, lalu menyandra adiknya Ferraredi. Dia mengancam akan membunuhnya kalau ada yang mendekat, dan akhirnya Mario dan teman-temannya berhasil meloloskan diri dari kumpulan penjahat tersebut. Ferraredi pun mengejar Mario sampai ke Hyderabad. Di tempat ini sedang ada perayaan keramaian, dan orang-orang baru saja terinfeksi virus zombie. Kehebohan dan jeritan terjadi di sana-sini. Yang tadinya memburu dan ingin membunuh Mario dan temannya, kini berubah menjadi melawan sekelompok orang yang sudah menjadi zombie. Pertarungan mereka melawan zombie ini tidak akan pernah bisa berakhir, karena zombie ini tidak akan bisa dibunuh ataupun mati. Pertarungan demi pertarungan terus dilakukan untuk mempertahankan diri, agar tidak tergigit oleh zombie. Setelah sekian lama mereka berkelahi, ternyata zombinya pun semakin ramai yang mereka hadapi. Hingga akhirnya Maggie melihat Badram yang sudah berubah menjadi zombie menghampirinya. Ia tidak tega dan tidak sanggup untuk menembakkan senjatanya ke arah Badram. Dan akhirnya Maggie pun tergigit oleh zombie tersebut. Mario dan yang lainnya berhasil kabur menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Mario ini teringat kalau temannya pernah digigit oleh seseorang waktu itu. Dan ada orang tua yang mengatakan bahwa dia adalah pasiennya yang berhasil kabur. Setelah sampai di tempat tersebut, Mario mencari jalan dan memasuki tempat yang diduga pasiennya tersebut. Sesampainya di ruangan, mereka melihat mayat yang mati terbaring, seperti habis dijadikan percobaan ilmiah. Kaylan yang melihat zombie di balik kaca terkejut dan berteriak sekuatnya. Ilmuwan tua yang mendengar teriakan itu pun datang menghampiri mereka. Ilmuwan tua ini bereksperimen untuk mencari obat corona secara ilegal. Tetapi dia bereksperimen menggunakan tubuh manusia secara langsung dan malah menciptakan virus varian baru atau yang disebut dengan zombie. Dan dia juga sudah menemukan obat untuk memulihkan virus zombie tersebut. Ilmuwan ini ingin memperlihatkan video keberhasilannya. Tetapi tiba-tiba lampunya mati, dan zombie yang di balik kaca itu berhasil melepaskan rantai belenggunya.
Dalam keadaan gelap, Mario menyalakan lampu untuk melihat keadaan sekitar. Setelah disenter, ternyata zombie ini sedang menyantap makan siangnya dengan hidangan daging ilmuwan gila itu. Sontak saja mereka kaget dan juga kabur meninggalkan ruangan tersebut. Kalian pasti lari terbirit-birit bila mengalami hal ini. Begitupun mereka. Dengan zombie di belakang yang terus mengejar, Putri Ferraredi ini pun terjatuh ketika melarikan diri. Dan datanglah zombie yang siap untuk melahapnya. Tetapi Mario dari belakang menarik rantai yang masih terikat ke tangan zombie ini. Dan hingga akhirnya, zombie ini pun didor oleh seseorang yang ternyata adalah mertuanya Kaylan. Ketika di dalam mobil, Mario membuka video ilmuwan yang berhasil dibawanya kabur. Dalam video tersebut, terdapat kegiatan dia dalam melakukan berbagai percobaan dan eksperimen. Dan dia juga melihat kuil yang dimana ilmuwan itu mengatakan kalau dia telah berhasil. Dari video itu, maka mereka semua pergi untuk mencari obatnya di kuil tersebut. Sesampainya di kuil, Putri Ferraredi tidak ingin memasuki kuil karena ia sudah terinfeksi dan tangannya luka tergores. Tetapi Mario tetap memaksanya untuk masuk. Lalu mereka mengunci pintu tersebut. Tetapi tiba-tiba Ferraredi datang dan ketegangan pun terjadi antara Bumaredi dan Ferraredi. Mereka masih memperdapatkan untuk balas dendam apa yang sudah terjadi. Ketika mereka sibuk bertengkar untuk mencari siapa yang salah, tanpa babi bu, datang seorang zombie dan langsung menerkam Ferraredi. Melihat ini, Bumaredi langsung menghajar zombie tersebut. Kemudian mereka berdua baikan dan akan menjaga pintu masuk kuil itu dari rombongan zombie. Lalu Mario mencari tempat keberhasilan ilmuwan itu. Ketika sedang mencari, Putri Ferraredi ini pun seketika berubah menjadi zombie yang menakutkan. Sementara itu, temannya Kaylan dikejar-kejar oleh zombie yang sudah ada di dalam kuil ini sebelumnya. Dan Putri Ferraredi yang sudah menjadi zombie ini mengejar-ngejar Mario. Dan Mario pun memukulnya hingga terjatuh. Ketika jatuh terbaring, ia terkena tetesan air suci dari kuil ini. Dan dengan seketika, ia pun berubah menjadi pulih kembali menjadi manusia seutuhnya. Mario yang melihat kejadian ini pun tercengang dan mendapatkan bahwa air suci ini adalah obat dari wabah zombie. Lalu Mario meniupkan trompet sangkakala untuk mencari perhatian seluruh zombie yang ada agar mengejarnya ke kuil ini. Setelah semua gerombolan zombie berlari mengejar Mario dari belakang, Mario pun berlari sekencang-kencangnya menuju ke suatu tempat. Mario ingin semua zombie ini diberi air suci agar mereka bisa pulih. Hingga akhirnya Mario berlari ke tempat yang lebih tinggi. Dan ia pun melompat ke dalam air suci tersebut dengan diikuti oleh seluruh zombie yang ada. Dan semua zombie yang sudah berada di dalam air suci itu berangsur-angsur membaik menjadi sehat seperti semula. Di ujung alur cerita film ini, Tuan Bumaredi dan Ferraredi kini bersatu. Tidak ada dendam dan permusuhan lagi. Mereka semua bergembira. Dan mereka juga makan malam bersama dengan Pratap Redi. Oke, sampai segitu aja alur cerita film India ini saya ulas. Semoga terhibur. Bantu channel kami agar terus berkembang dengan mengklik tombol subscribe, like, and share. Dan berikan komentar teman-teman tentang film India ini di kolom komentar. Terima kasih.